Menantu Pahlawan Negara. Bab 956 sampai bab 960. Bab 956 Satu tamparan lagi. Futari juga menyadari nada bicara tajam dalam ucapan Hugo. Dia tahu masalah ini benar-benar sudah membesar. Dia menatap Ardika dengan tatapan khawatir, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Kak Ardika, aku lapor polisi saja, ya." "Kamu mau lapor polisi? Kalau begitu, aku akan memastikan lengan dan kakinya patah sebelum anggota kepolisian tiba di sini." Mendengar nada bicara dingin Hugo, saking ketakutannya, tangan Futari sampai gemetaran, bahkan ponselnya hampir terjatuh ke lantai. "Nggak apa-apa, percayalah padaku, semuanya pasti akan baik-baik saja." Ardika menepuk-nepuk pundak Futari, lalu menoleh dan berjalan menghampiri Hugo. "Haha, benar saja pecundang itu takut. Dia sudah mau berlutut. Ya ampun, kalau mau berlutut, cepat lakukan. Berlutut dari posisimu berdiri hingga ke di hadapan Kak Hugo." Jaiden dan yang lainnya puas dengan gembira. Melihat menantu benalu arogan itu berlutut, mereka merasa sangat senang. "Hugo, sepertinya satu tamparan tadi belum cukup untuk menjadi peringatan untukmu." Tanpa memedulikan ucapan lalat-lalat itu, Ardika berbicara sambil berjalan menghampiri Hugo. Awalnya Hugo masih belum mengerti maksud Ardika. Hingga dia melihat lawannya itu mengangkat lengan dan hendak melayangkan tamparan ke wajahnya, dia baru membelalak dan berteriak dengan marah, "Berani-beraninya kamu." Pada saat bersamaan, dia juga mengangkat lengannya untuk menahan serangan itu. Tamparan Ardika sebelumnya datang terlalu cepat, dia belum sempat bereaksi. Dia 100% mempercayai kemampuannya. Selama dia siap siaga, kalau Ardika ingin menyerangnya secara diam-diam lagi, maka lawannya itu hanya akan berakhir mempermalukan diri sendiri. Namun, detik berikutnya, dia langsung menyadari sebuah fakta yang menyedihkan. Biarpun dia sudah siap siaga, dia tetap tidak bisa menghindari tamparan Ardika. Plak, tamparan keras itu mendarat tepat di wajah Hugo. Pria itu kembali terpental dan membentur lantai yang sudah dalam kondisi kacau balau itu. Hening, suasana di tempat itu benar-benar hening. Berbeda dengan suasana di lantai 1, area lantai 2 ini seakan-akan adalah dunia yang berbeda. Tepat pada saat ini, waktu seolah sudah berhenti. Selain Ardika, semua orang menatap Ardika dengan tercengang. Kalau tamparan Ardika sebelumnya dapat dideskripsikan sebagai serangan balik akibat gejolak emosi dalam situasi genting. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu, Ardika memang sudah bersiap untuk melayangkan tamparan kedua ini. Melihat tidak adanya perubahan ekspresi di wajah Ardika sepanjang proses ini, semua orang juga bisa menyadari satu hal, yaitu saat dia melayangkan satu tamparan ini, dia benar-benar sangat tegas dan sama sekali tidak ragu. "Gila, penyakit bocah itu pasti kumat lagi." Hario menjambak rambutnya sendiri, dia merasa dirinya sudah hampir menggila. Dia mendapati dirinya sama sekali tidak bisa memahami Ardika. Penampilan Ardika malam ini benar-benar sudah mengubah pandangannya. Mengingat Hugo yang tadi berniat untuk menindas kakaknya berakhir dengan begitu menyedihkan, dia merasa sangat senang. Seakan-akan dia sendiri yang melayangkan satu tamparan itu ke wajah Hugo. Kali ini, Jaiden dan yang lainnya tidak berani berteriak lagi. Tanpa mereka sadari, mereka melangkah mundur beberapa langkah. Reaksi refleks mereka mengungkapkan pemikiran mereka yang sebenarnya. Di mata mereka, Ardika benar-benar seorang idiot. Berani-beraninya Ardika yang jelas-jelas tahu latar belakang Hugo, berinisiatif memukul Hugo. Kalau bukan idiot, apa lagi? Tepat pada saat ini, Hugo yang sudah tergeletak di lantai cukup lama itu akhirnya mulai bergerak, suara napas beratnya mulai terdengar. Tidak tahu apakah karena tamparan Ardika terlalu menyakitkan, atau karena terlalu kesal. "Kak Hugo, apa kamu baik-baik saja?" Sekelompok murid Hugo bergegas menghampiri dan memapahnya. Kali ini, Hugo tidak memaksakan diri lagi. Biarpun dia sudah dipapah oleh murid-muridnya, dia tetap membutuhkan waktu beberapa saat, baru bisa berdiri dengan tegak. "Kak Hugo, Ardika sialan itu nggak memikirkan moral bela diri dan menyerangmu secara diam-diam seperti itu. Jadi, jangan sungkan-sungkan lagi dengannya. Langsung habisi dia saja." Namun, begitu mendengar ucapan muridnya, dia hampir saja muntah darah. Tadi dia juga bukan tidak ingin menghabisi Ardika, tetapi dia benar-benar tidak bisa menghindari serangan lawannya.
Bab 957 memanggil bantuan. Hugo sendiri juga sangat kebingungan. Sejak kecil, dia sudah berlatih seni bela diri. Dia tidak pernah bertemu dengan orang yang bisa menandinginya. Menghajar preman-preman sangat mudah baginya, hanya seperti seorang ayah yang memukul anak-anaknya. Namun, mengapa dia tidak bisa menghindari tamparan Ardika? Minggir, minggir. Dia menggoyangkan lengannya untuk mendorong murid-muridnya, tetapi tubuhnya langsung sedikit terhuyung. Dia yang sangat memedulikan harga dirinya buru-buru sedikit melekupkan lututnya, membuat gerakan kuda-kuda untuk menyeimbangkan tubuhnya. Kemudian, dia baru menggertakkan giginya dan menatap Ardika dengan kesal. Ardika, aku akan membuatmu berlutut memohon pengampunan di hadapanku sekarang juga. Selesai berbicara, dia langsung mengambil sebotol anggur dari atas meja. Bam! Botol anggur itu dilemparnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Kalian, hancurkan botol-botol anggur ini. Hugo menunjuk Jaiden dan yang lainnya. Meskipun para muridnya tidak tahu apa maksudnya memberi instruksi seperti itu, tetapi mereka tetap menjalankan instruksinya dengan patuh. Dengan iringan suara, perang pecahan-pecahan kaca menumpuk di hadapan Hugo. Hugo menatap Ardika, lalu menunjuk lantai yang sudah dipenuhi dengan pecahan kaca itu dan berkata, kamu sudah lihat sendiri, kan? Nanti aku akan menghajarmu sampai kamu berlutut di sini. Setelah berlutut semalaman, kamu baru boleh pergi. Kak Hugo benar-benar kreatif. Ya, benar. Memang seharusnya menantu benalu itu berlutut di atas pecahan kaca ini semalaman. Kita lihat apakah tulangnya yang lebih keras atau pecahan-pecahan kaca ini. Jaiden dan yang lainnya kembali bersemangat. Sebaliknya, ekspresi khawatir tampak jelas di wajah Futari. Setelah menerima 2 tamparan, Hugo masih begitu arogan, sangat jelas bahwa dia sangat percaya diri. Dia segera melangkah maju dan menarik lengan Ardika. Kak Ardika, bagaimana kalau untuk sementara ini kita mengalah? Tunggu aku menelepon ayahku. Hugo bahkan tidak takut pada pihak kepolisian. Kalau begitu, dia hanya bisa melihat apakah latar belakang tim tempur Doni bisa menekan pria itu atau tidak. Kali ini, Hario tidak membantah. Ardika menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nggak perlu. Tunggu ayahmu tiba di sini dari tim tempur kota Banyuli, Hugo sudah kulumpuhkan puluhan kali. Kalau sampai ayahmu melihat pemandangan seperti ini, dia hanya akan mengomel tanpa henti." Kamu, Futari tidak bisa berkata-kata lagi. Jelas-jelas dia ingin menghubungi ayahnya karena mengkhawatirkan kakak iparnya itu. Namun, kalau didengar dari nada bicara Ardika, mengapa kakak iparnya itu sama sekali tidak menganggap serius Hugo? Melumpuhkan Kak Hugo puluhan kali. Menantu benalu sepertimu benar-benar pandai membual. Kalau kamu memang berkemampuan, jangan melakukan serangan diam-diam. Coba berduel dengan Kak Hugo secara adil. Dia pasti akan menyiksamu hingga mati. Saking kesalnya, Jaiden dan yang lainnya tertawa. Mereka melontarkan kata-kata makian terhadap Ardika dengan agresif. Hugo juga mengatupkan giginya dengan rapat dan menganggukkan kepalanya. Ardika sialan, karena kamu sendiri yang cari mati, maka sekarang aku memberimu kesempatan untuk berduel denganku secara adil. Sini, seranglah, aku sudah siap. Dengan memasang ekspresi ganas, dia menyingsingkan lengan bajunya, lalu menerjang ke arah Ardika. Berduel secara adil, memangnya kamu layak? Ardika melirik lawannya, lalu melayangkan 1 tamparan ke wajah lawannya dengan punggung tangannya. Tidak perlu diragukan lagi, tamparan ketiga mendarat dengan sempurna di wajah Hugo. Ah, kali ini, Hugo terpental dan muntah darah, bahkan 1 giginya copot akibat tamparan Ardika. Setelah membentur lantai, dia kembali tergeletak cukup lama baru tersadar kembali. Melihat guru mereka sudah ditampar untuk ketiga kalinya, sekelompok pria dan wanita itu bahkan tidak bisa berkata-kata lagi. Pemandangan yang terpampang jelas di depan mata mereka seakan-akan berbeda 180 derajat dengan yang mereka bayangkan. Kali ini, jelas-jelas Hugo sudah siap siaga, bahkan berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyentuh ujung pakaian Ardika, dia sudah terpental akibat 1 tamparan lawannya. Kak Hugo, bagaimana kalau kita lapor polisi? Bagaimana kalau kalian duel sekali lagi? Pasti menantu benalu itu hanya beruntung belaka. Hugo dipapah berdiri untuk ketiga kalinya. 1 sisi wajahnya sudah membengkak. Ardika melayangkan 3 tamparan di sisi wajah yang sama, wajahnya bahkan sudah rusak. Minggir sana, lapor polisi apaan? Hugo langsung meneriaki murid-muridnya,
lalu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, Paman Julbis, cepat datang ke KTV Jewel dengan membawa anggotamu. Aku dipukul orang di sini. Malam ini aku harus menghabisi si sialan ini. Bab 958 Kamu hanya perlu mendengar saja. Melihat Hugo memanggil bantuan dengan ekspresi kesal, semua orang tahu pria itu sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan perlawanan secara pribadi. Setelah memutuskan panggilan telepon, Hugo memelototi Ardika dengan tajam dan berkata, "Ardika sialan, tunggu saja kamu. Aku sudah meminta Paman Julbis untuk membawa anggota sekolah bela diri ke sini. Sebaiknya kamu berdoa agar kamu masih punya kesempatan untuk melihat matahari besok." Paman Julbis ini bernama lengkap Julbis Lotoka, adalah wakil kepala sekolah bela diri Wakanda, sekaligus orang kepercayaan ayahnya. Biasanya, permintaannya selalu dipenuhi. Seringkali, setiap kali dia membuat masalah, dia tidak perlu memberitahu ayahnya, melainkan langsung meminta bantuan Julbis untuk menyelesaikan masalahnya saja. Mendengar Hugo melontarkan kata-kata tajam itu dengan sangat percaya diri, Jaiden dan yang lainnya tersadar dari lamunan mereka dan kembali bersemangat. Dasar pecundang, kamu sudah dengar, belum? Kak Hugo sudah memanggil anggota sekolah bela diri ke sini. Mereka semua adalah murid ayahnya. Tamat sudah riwayatmu. Sebaiknya kamu berlutut dan bersujud memohon ampun di atas pecahan kaca itu sekarang juga, mungkin saja kamu nggak perlu terlalu menderita. Sekarang berlutut dan bersujud memohon ampun sudah nggak ada gunanya lagi. Dia benar-benar sudah membuat Kak Hugo marah. Dia sudah pasti akan mati. Sekelompok pria dan wanita itu menatap Ardika seolah-olah ajal Ardika sudah akan tiba. Mereka semua tertawa dingin tanpa henti. Melihat Hugo sudah berniat untuk membunuh orang saking kesalnya, Futari ketakutan setengah mati. Dia buru-buru menarik lengan Ardika dan berkata, "Kak Ardika, kamu cepat pergi dari sini. Nggak perlu memedulikan kami lagi. Nggak apa-apa, nggak peduli sebanyak apapun orang yang dipanggilnya, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri." Alih-alih panik atau ketakutan, Ardika tampak sangat tenang. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, lalu melirik Hugo sambil tersenyum tipis. "Bukankah hanya memanggil bantuan? Siapa yang nggak bisa?" Saat berbicara, Ardika sudah menghubungi nomor seseorang. "Siapa ini?" Beberapa saat kemudian, baru terdengar suara tidak sabar seseorang dari ujung telepon. Ardika berkata dengan nada sedikit menyindir, "Pak Wakanda, apa secepat itu kamu melupakanku?" Ternyata Pak Ardika. Di ujung telepon, Wakanda berseru dengan kaget. Sikapnya langsung berubah drastis. Maaf, aku bisa saja melupakan siapapun, tapi aku nggak akan berani melupakan Bapak. Sekarang ini aku masih tergeletak di rumah sakit. Harap maklum, aku agak sedikit kesal. Dokter mengatakan beberapa tulang rusukku sudah patah. Dalam beberapa bulan ini, aku nggak bisa turun dari ranjang. Semua ini karena Stalham si sialan itu. Aku sangat berterima kasih pada Bapak karena telah mengalahkan si orang asing sialan itu. Kalau enggak, tulang di sekujur tubuhku mungkin sudah dipatahkan olehnya." Wakanda kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Ardika. Kali ini, dia benar-benar tulus. Setelah kekacauan yang terjadi di sekolah bela dirinya itu, dia baru benar-benar memahami betapa hebatnya Ardika. Karena kali ini mereka berada di pihak yang sama, dia sudah berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan Ardika. Sebelumnya, saat dia berbaring di ranjang bangsalnya, dia masih sedang memikirkan bagaimana caranya berterima kasih pada Ardika. Alih-alih tersentuh, Ardika malah mengerutkan keningnya. Dia malas berbicara omong kosong dengan pria itu. Dia langsung menyelanya dengan tidak sabar. Sudah, berhentilah beromong kosong." Wakanda buru-buru berkata, "Pak Ardika, apa yang bisa kubantu? Silakan katakan saja." Ardika tersenyum dan berkata, "Sebenarnya bukan hal penting, kamu hanya perlu mendengar saja." Oke, aku dengar. Wakanda tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, melainkan mendengarkan ucapan Ardika dengan sabar. Saat Ardika sedang terhubung dalam panggilan telepon dengan Wakanda, sekelompok orang itu terus berteriak-teriak dengan arogan. Saat ini, melihat Ardika tidak berbicara, Hugo berteriak dengan arogan, "Dasar sialan. Silakan saja panggil orang. Aku mau lihat berapa banyak orang yang bisa kamu panggil kemari. Di sekolah bela diri ayahku, ada ribuan orang murid. Kalau hanya 100 orang saja yang datang,
masing-masing dari mereka menamparmu satu kali saja, kamu pasti akan mati ditampar. Ardika tidak menyalakan pengeras suara, dia sama sekali tidak tahu siapa yang dihubungi oleh Ardika. Tentu saja dia tidak menyangka orang yang dihubungi oleh Ardika adalah ayahnya. Dia juga tidak tahu setiap kata-kata arogan yang keluar dari mulutnya itu sampai di telinga Wakanda dengan sangat jelas. Pak Ardika, apa ini adalah putra sialanku itu? Di ujung telepon, Wakanda mengajukan satu pertanyaan itu dengan terkejut bukan main. Sebenarnya, tanpa perlu Ardika memberinya jawaban, dia juga sudah tahu pasti orang yang berbicara adalah Hugo, putranya. Bagaimana mungkin sebagai seorang ayah dia tidak mengenal suara putranya? Bab 959 menamparkan wajah kalian sendiri hingga rusak. Ardika tersenyum dan berkata, ya, benar. Sikapnya sama persis dengan sikapmu saat membuat keributan di grup Bintang Dharma sebelumnya. Nggak perlu diragukan lagi, kalian adalah satu keluarga. Ya ampun, Pak Ardika, tolong jangan menyindirku lagi. Wakanda terkejut setengah mati, dia buru-buru berkata, Pak Ardika tenang saja, berani-beraninya bocah sialan itu mencari masalah dengan Bapak. Benar-benar cari mati. Bapak tolong berikan ponsel Bapak padanya. Aku berjanji akan memarahi bocah sialan itu dan memintanya untuk meminta maaf pada Bapak. Didengar dari kata-kata arogan yang keluar dari mulut Hugo, sepertinya konflik putranya dengan Ardika tidaklah sesederhana itu. Dia benar-benar takut Ardika langsung melumpuhkan Hugo. Bagaimanapun juga, Hugo adalah putranya satu-satunya. Meminta maaf. Kalau masalah ini bisa diselesaikan seperti itu, untuk apa aku meneleponmu lagi? Ardika tertawa dingin, lalu langsung mematikan sambungan telepon. Setelah panggilan telepon terputus, Wakanda kembali menghubungi Ardika beberapa kali lagi, tetapi dia tidak menjawab panggilan telepon itu. Melihat Ardika meletakkan ponselnya, Hugo masih berteriak dengan arogan, telepon. Lanjutkan saja, telepon lagi, satu panggilan telepon nggak akan cukup. Aku beri kamu waktu untuk melakukan beberapa panggilan telepon lagi. Nggak perlu. Ardika menggelengkan kepalanya dan berkata, satu panggilan telepon saja sudah cukup untuk menundukkanmu. Sialan, kamu benar-benar nggak tahu diri. Hugo sampai mengentakkan kakinya saking kesalnya. Kalau bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Ardika, turun tangan sendiri hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin menerjang ke arah menantu benalu itu dan menghabisinya. Paman Julbis, cepat kemari. Aku sudah nggak sabar ingin menghabisi orang sialan itu. Dia kembali menghubungi Julbis. Tidak tahu apa yang dikatakan oleh Julbis di ujung telepon. Setelah meletakkan ponselnya, Hugo sudah tenang. Ayo minum-minum. Hugo duduk kembali ke sofa, menepuk-nepuk Lilis, mengisyaratkan wanita itu untuk menuangkan anggur untuknya. Kemudian, dia menatap Ardika dengan seulas senyum ganas dan berkata, Ardika sialan, cepat manfaatkan dan nikmati waktumu yang tersisa. Ini adalah terakhir kalinya aku berbaik hati padamu. Kalau kamu nggak berani menyerang sendiri, tutup mulutmu saja. Ardika melontarkan satu kalimat sindiran itu kepada Hugo. Dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman Hugo. Hario buru-buru mendekati Futari, lalu mengulurkan lengannya untuk menarik kakaknya dan berkata, Kak, Ardika ingin berlagak hebat, kita nggak perlu menemaninya bermain lagi. Ayo cepat pergi. Kalau enggak, kita pasti akan mati karena dicelakainya. Oh, kalian mau pergi? Tanpa persetujuan Kak Hugo, apa kalian bisa pergi? Tiba-tiba Lilis tertawa dingin, sampai-sampai membuat kakak beradik itu ketakutan setengah mati. Tidak berhenti di situ saja, wanita itu berkata, Futari, sebaiknya malam ini kamu menemani Kak Hugo dengan patuh. Kalau kamu melayani Kak Hugo dengan baik, mungkin saja nyawa kakak iparmu itu masih bisa terselamatkan. Semua tergantung pada pecundang itu bisa membaca situasi atau enggak. Kalau dia masih berani memprovokasi Kak Hugo, biarpun adik iparnya menjadi teman tidur Kak Hugo, juga nggak akan bisa menyelamatkannya. Haha, ucapan Jaiden membuat sekelompok orang itu tertawa terbahak-bahak. Ardika melirik sekelompok orang itu sekilas, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Awalnya aku memang nggak berniat menghiraukan lalat-lalat seperti kalian, membiarkan kalian berdengung di sana saja. Sekarang aku sudah berubah pikiran. Malam ini, kalau kalian nggak menamparkan wajah kalian hingga rusak, nggak ada seorang pun di antara kalian yang bisa meninggalkan tempat ini. Mereka menunjukkan ekspresi meremehkan. Mereka hanya beranggapan Ardika sengaja melontarkan kata-kata seperti itu karena sudah tahu ajal akan segera menjemputnya.
Memangnya menantu benalu yang hanya tahu mengandalkan wanita sepertimu bisa apa? Saat mereka hendak lanjut menyindir dan mengejek Ardika, tiba-tiba terdengar suara keributan dari lantai bawah. Ketuk, ketuk, ketuk. Seakan-akan ada sekelompok besar orang yang baru tiba di lokasi. Lilis berada paling dekat dengan pagar pembatas. Begitu dia melirik ke lantai bawah, dia langsung berkata dengan senang, orang-orang dari sekolah bela diri Wakanda sudah tiba. Sekelompok besar orang sudah tiba. Didengar dari suara keributan di lantai bawah saja, sudah sangat jelas orang yang datang tidaklah sedikit. Tak lama kemudian, mulai terdengar suara sekelompok besar orang menaiki tangga. Hahaha, dasar pecundang, sepertinya berbicara omong kosong pun kamu sudah nggak punya kesempatan lagi. Jaiden dan yang lainnya mengejek Ardika dengan senang. Bab 960 apa yang terjadi? Saat mereka sedang berbicara, sekelompok besar anak muda yang mengenakan seragam sekolah bela diri sudah muncul di lantai 2. Kalau dilihat dari banyaknya orang, mungkin ada sekitar 100 orang. Pemimpin sekelompok orang itu adalah seorang pria parubaya gemuk yang terlihat kuat. Wajah bundarnya membuat orang yang melihatnya segan melihatnya. Sorot matanya yang dingin sekaligus ganas, membuat orang yang bertatapan dengannya pasti akan merinding ketakutan. Pria parubaya itu tidak lain adalah Julbis, wakil kepala sekolah bela diri Wakanda. Pamap Julbis, di sini. Hugo segera menyapanya. Kemudian, dia menoleh melirik Ardika, lalu tertawa dingin dan berkata, Ardika sialan, kamu sudah lihat, belum? Mereka semua adalah murid-murid sekolah bela diri ayahku. Walau jumlah mereka kurang dari 100 orang, masing-masing dari mereka melayangkan satu tamparan ke wajahmu saja, kamu pasti akan mati. Saat dia berbicara, Julbis membawa murid-murid sekolah bela diri Wakanda berjalan menghampiri mereka. Melihat pemandangan itu, tangan dan kaki Futari dan Hario sudah diselimuti aura dingin, otak mereka bahkan sudah tidak bisa berputar lagi. Sebaliknya, Jaiden, Lilis dan yang lainnya tampak arogan. Hugo menunjuk Ardika dan berkata, di mana orang yang kamu panggil? Jangan bilang aku nggak memberimu kesempatan, cepat suruh mereka datang kemari. Malam ini aku juga akan sekalian menginjak-injak mereka. Begitu bala bantuan dari sekolah bela diri tiba di lokasi, dia menjadi sangat percaya diri dan lebih arogan lagi. Sama sekali tidak ada ekspresi takut di wajah Ardika. Dia tersenyum tipis dan berkata, orang yang kuundang sudah tiba. Masing-masing dari mereka hanya perlu melayangkan satu tamparan ke wajahmu. Kamu pasti akan mati. Begitu Ardika selesai berbicara, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, dalam situasi seperti ini pun, pecundang itu masih berlagak hebat. Kenapa aku nggak melihat seorang pun yang dipanggilnya berada di sini? Mungkin dia sedang meniru cara pahlawan dahulu kala saat mencoba untuk mengelabui musuh dan menyembunyikan ketakutannya. Saat mereka sedang melontarkan ejekan-ejekan terhadap Ardika, kesabaran Hugo juga sudah terkuras habis. Dia melambaikan tangannya pada Julbis dan berkata, Paman Julbis, tampar anjing sialan itu terlebih dahulu. Selesai berbicara, Hugo langsung mengeluarkan pemantik api untuk menyalakan sebatang rokok. Dia bahkan malas untuk melirik Ardika lagi. Dia tidak percaya dalam situasi seperti ini Ardika masih bisa membalikkan keadaan. Julbis menatap Ardika sejenak, lalu berjalan keluar dari belakang Hugo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut kalian, apa ada kemungkinan satu pukulan itu akan membuat kepala Ardika sialan itu langsung pecah? Nggak mungkin se-ekstrem itu, tapi, paling nggak wajahnya pasti akan berdarah, mungkin saja semua giginya akan copot. Haha, aku nggak bisa membayangkan bagaimana giginya copot semua. Mungkin mulai besok dia hanya bisa memakan bubur saring saja. Sungguh menyedihkan, dia pasti akan diusir oleh istrinya. Melihat Julbis akan segera mengambil tindakan, orang-orang yang paling senang adalah Jaiden dan yang lainnya. Dari awal, mereka selalu diabaikan oleh Ardika. Satu persatu dari mereka mulai mendiskusikan betapa menyedihkannya kehidupan Ardika kelak. Mendengar ucapan mereka, Hugo mengerutkan keningnya dan buru-buru berkata seakan-akan ingin mengingatkan Julbis. Oh ya, Paman Julbis, tolong kendalikan kekuatanmu sedikit, jangan sampai dia langsung mati. Orang biasa nggak akan bisa tahan menghadapi serangan jurus telapak tangan besi yang telah kamu latih selama 20 tahun itu. Dia tidak ingin melihat Ardika langsung mati akibat satu tamparan. Jarang-jarang dia bisa bertemu dengan seorang lawan yang membuatnya sekesal ini. Dia ingin mempermainkan Ardika perlahan-lahan. Oke,
Julbis menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya, lalu melayangkan sebuah tamparan keras ke wajah Hugo dengan cepat. Plak, rokok Hugo langsung terpental, dia sendiri langsung terduduk di lantai. Sebelumnya, setelah menerima 3 tamparan dari Ardika, wajahnya sudah mati rasa. Sekarang, wajahnya yang baru saja mulai sedikit berasa itu kembali mati rasa lagi. Dia benar-benar tercengang. Dia terduduk di pecahan kaca itu, melihat Julbis dengan tatapan kosong. Dia bahkan sampai melupakan rasa sakit di bokongnya yang sudah tertusuk pecahan kaca itu. Area lantai 2 yang tadinya sangat bising, sekarang menjadi hening seketika. Mulut kecil Futari terbuka lebar, sorot mata kebingungan tampak jelas di matanya. Hario, adiknya, yang berada di sampingnya juga tercengang. Jaiden, Lilis dan yang lainnya juga terkejut bukan main. Apa yang terjadi?